Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa baru SMA Negeri 3 Banjar. Perkenalkan, nama saya Yeni Setiawati. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi yaitu sekolah ramah anak. Apa sih sekolah ramah anak itu? Ya, di sini didefinisikan bahwa sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, ya. Jadi di sini yang dititikberatkan adalah hak dan perlindungan, ya. Hak kalian sebagai siswa dan perlindungan sebagai siswa, ya. Nah, itu adalah definisinya. Kemudian konsep dasar sekolah ramah anak, ya. Yang pertama, pengajar menjadi pembimbing atau orang tua dan sekaligus sahabat anak. Dalam hal ini pengajar adalah guru, ya. Guru itu adalah pembimbing kalian dalam proses belajar mengajar. Kemudian guru juga sebagai orang tua kedua, ya. Orang tua kalian di sekolah itu adalah guru. Dan juga guru merupakan sahabat, ya. Sahabat buat anak, gitu ya. Jadi kalian bisa meminta solusi, ya, apabila kalian mendapatkan kesulitan dalam hal proses belajar mengajar, ya. Kemudian yang kedua, orang dewasa memberikan keteladanan. Nah, di sini orang dewasa ini bisa saja itu adalah guru, ya, ataupun kakak kelas kalian, ataupun dari tenaga kependidikan, ya, dari semua aspek, ya. Jadi itu adalah harus memberikan keteladanan. Kemudian yang ketiga, orang dewasa terlibat penuh dalam melindungi anak. Jadi kalian di sini adalah harus terlindungi oleh aspek-aspek oleh orang-orang yang tadi, ya, baik itu guru, kemudian kakak-kakak kelas dan tenaga kependidikan yang lainnya. Kemudian yang keempat, orang tua dan anak terlibat aktif memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak, ya. Nah, jadi orang tua dan anak, orang tua kalian tuh dan kalian itu harus terlibat aktif, ya, dalam memenuhi nanti, ya, akan dijelaskan mengenai 6 komponen sekolah ramah anak tersebut. Prinsip sekolah ramah anak ini adalah yang pertama, kepentingan terbaik bagi anak, ya. Jadi apapun itu kalian adalah nomor 1 kepentingannya, ya. Yang kedua, non diskriminasi. Jadi tidak ada diskriminasi, ya, untuk si A, si B, si C, nggak ada, semuanya sama, ya, sama kedudukannya. Kemudian yang ketiga, partisipasi anak, ya. Dalam hal ini adalah kalian harus bisa berpartisipasi dalam proses pembelajaran, ya, ataupun dalam hal memilih kegiatan ekstrakurikuler yang kalian minati, ya. Nah, itu salah satu bentuknya. Kemudian yang keempat, kelangsungan hidup dan perkembangan, ya. Jadi hidup kalian, kelangsungan hidup dan perkembangannya itu harus berjalan secara harmonis, secara dinamis, ya, secara baik, dan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah pengelolaan yang baik. Pengelolaan di sini adalah dalam proses belajar mengajar ataupun dalam hal sarana dan prasarana, ya. Itu adalah prinsip sekolah ramah anak. Nah, ini yang disebut dengan prinsip sekolah ramah anak, atau disebut tadi 6 komponen SRA, ya, sekolah ramah anak. Yang pertama adalah kebijakan sekolah ramah anak. Nah, kebijakan ini artinya adanya komitmen tertulis atau dalam bentuk fakta integritas. Kalian tahu kan fakta integritas itu kalian pada saat akan daftar ke SMA Negeri 3 Banjar, itu kalian mengisi yang namanya fakta integritas, ya. Artinya adalah kesanggupan kalian untuk memenuhi semua kewajiban, ya. Jadi seperti itu namanya fakta integritas. Dan sebuah komitmen, ya. Komitmen dalam hal ini adalah semua pihak untuk mencegah kekerasan ataupun pelecehan pada anak, ya. Maka sekolah ini akan membentuk nantinya ada satu tim sekolah ramah anak, ya, yang terdiri dari, ya, siswa dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan, ya. Kemudian nanti dalam tim ini akan membuat kebijakan dan larangan serta aturan-aturan, ya, yang mengenai tindakan kekerasan ataupun pelecehan dan seterusnya. Dan kemudian
Nah, nanti kebijakan tersebut akan disosialisasikan ya dan dikampanyekan sebagai bentuk penyadaran kepada semua komponen masyarakat di sekolah. Ya. Kemudian yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak anak dan sekolah ramah anak. Ya. Jadi komponen-komponen itu ya, jadi ada pendidik, tenaga kependidikan itu juga harus mendapatkan atau membutuhkan pelatihan ya dan pengetahuan tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Jadi ada pelatihannya itu, ya, supaya satu persepsi begitu ya. Kemudian komponen tersebut juga antara lain adalah komponen ini adalah bisa aja kepala sekolah ya, guru atau guru bimbingan konseling ya, petugas perpustakaan, semua aspek lah yang ada di sekolah ya. Kemudian yang ketiga adalah proses belajar yang ramah anak. Nah, di sini adalah proses belajar yang ramah anak itu yang seperti apa sih gitu ya. Nah, ini digambarkan itu kondisi yang non diskriminatif tadi ya. Jadi tidak adanya pembeda. Si A, si B, si ini makasep, ini cantik atau ini, nah nggak ada ya. Ataupun apa nggak ada tuh tidak ada bias, tidak bias gender. Artinya tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan, sama saja ya, semuanya mampu. Kemudian memperhatikan hak-hak anak ya, serta dilakukan dengan aktivitas yang menyenangkan dan penuh kasih sayang ya. Nah itu jadi semua proses pembelajaran itu harus menyenangkan dan penuh kasih sayang ya, tapi dengan tidak menutup kemungkinan bahwa kalian juga harus bersikap baik ya. Jangan hanya ingin mendapatkan haknya saja ya, ingin hak disayangi, terlindungi, sedangkan kalian tidak menghargai gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi ada timbal balik yang sama gitu ya, sehingga terjadi satu hubungan yang harmonis gitu ya. Kalian menghargai guru, guru juga sama. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana sekolah ramah anak. Ya, nah sarana dan prasarana ramah anak, sekolah ramah anak ini ya harus memenuhi aspek. Yang pertama, aspek-aspeknya itu adalah keselamatan, ya, kemudian kesehatan, kenyamanan, kemudahan, keamanan, ya, dan kelengkapan fasilitas yang mendukung aspek tersebut. Jadi kalau keselamatan itu seperti misalnya pada kondisi bangunan yang aman ya, jadi jangan sampai reyot gitu ya, takut nanti kena roboh gitu ya kan. Kemudian instalasi listrik yang aman ya, jangan sampai ada yang kesetrum dan seterusnya, mengerikan kan itu ya. Kemudian proteksi kebakaran ya. Kemudian akses jalan keluar darurat yang tersedia jika misalnya ada gempa dan seterusnya, seperti itu ya. Kemudian untuk aspek kesehatan, misalnya kondisi bangunan harus memenuhi standar kesehatan ya. Misalnya adanya ventilasi gitu ya, pencahayaan. Nah, sekarang pada musim pandemi seperti ini, nah itu sangat diperlukan ya, ventilasi, pencahayaan. Nah, kemudian sumber air bersih juga ya. Jadi ini sangat perlu sekali gitu ya. Apalagi pada saat masa pandemi seperti ini, kita harus sering mencuci tangan gitu ya. Maka kalau misalnya kalian datang ke SMA Negeri 3 Banjar, kalian bisa melihat tuh ya, dari mulai depan gitu ya, itu sudah disediakan tempat cuci tangan. Kemudian di depan kelasnya masing-masing juga sudah tersedia ya tempat mencuci tangan beserta sabunnya. Nah, itu kalian tinggal pakai. Kemudian kenyamanan ruang belajar juga ya termasuk di dalamnya ya. Ruang belajar juga harus nyaman nih, kondisi yang sesuai juga dengan jumlah murid, jangan sampai berdesak-desakan. Jadi satu kursi itu untuk 2 orang itu kan bikin jadi apa istilah ya, sedek-sedek gitu kan ya, jadi nggak nyaman. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian juga suhunya, udaranya, pencahayaannya juga harus memadai. Nah, itu ya. Itu untuk sarana dan prasarana sekolah ramah anak. Kemudian partisipasi anak. Partisipasi anak ini tadi kan sudah pernah saya sebutkan bahwa kalian juga harus berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya menanyakan hal-hal yang misalnya kurang kalian pahami ya. Kemudian yang keduanya adalah misalnya
kalian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang kalian minati, gitu ya. Itu adalah salah satu bentuknya. Yang terakhir adalah partisipasi orang tua ya, orang tua, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, stakeholder lainnya, dan alumni. Nah, orang tua kalian berpartisipasi ya dalam orang tua kalian itu sangat diperlukan sekali partisipasinya oleh pihak sekolah ya, terutama dalam keberhasilan program-program ya. Biasanya pihak sekolah bekerja sama nantinya bermusyawarah dengan orang tua gitu ya, meminta pendapat gitu ya. Nah, kemudian nanti orang tua memberikan saran-sarannya dan seterusnya demi kemajuan sekolah. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian organisasi kemasyarakatan ya juga sama tadi ya, sama juga dalam mensukseskan atau istilahnya ikut dalam mensukseskan keberhasilan dari tujuan sekolah itu. Dunia usaha, nah dunia usaha di sini adalah sebagai sponsor ya. Dulu kan sebelum pandemi itu kita suka mengadakan, pihak sekolah suka mengadakan namanya pentas seni dan seterusnya. Itu kita memberikan kesempatan kepada dunia usaha atau pihak ekstern lainnya untuk ikut serta sebagai sponsor begitu ya. Nah, juga alumni ya, alumni ini diperlukan juga untuk nanti pada saat misalnya untuk membuat satu jalur untuk para alumni sehingga bisa membantu kalian apabila terjadinya atau adanya kesulitan-kesulitan misalnya dalam akan melanjutkan sekolah begitu ya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu bisa berkonsultasi dengan para alumni ya. Nah, kemudian kondisi yang diharapkan dalam sekolah ramah anak ini disingkat dengan Bari Ihsan. Ya, ada 4 tangga di sini ya. Yang pertama adalah bersih asri ya. Nah, ini adalah kondisi yang sangat atau wajib ya. Wajib dimiliki oleh sebuah sekolah ya. Jadi harus bersih dan asri sehingga kita enak dalam melaksanakan proses pembelajaran kalau bersih dan asri ya. Kemudian ramah dan indah. Ramah indah itu ya, ramah itu lebih ke attitude ya atau sikap yang ramah ya. Sehingga di SMA Negeri 3 Banjar itu ada 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Nah, itu ya. Kemudian indah, indahnya dalam misalnya ya keindahan ada taman ya, kemudian estetiknya penuh dengan estetik lah ya. Nah, seperti itu. Kemudian inklusif sehat. Inklusif sehat ini adalah adanya perlakuan yang sama bagi difabel ya. Difabel itu adalah orang yang berkebutuhan khusus ya. Jadi tidak ada yang membeda-bedakan tadi seperti apa yang namanya non diskriminatif ya. Sehat baik sehat jasmani ataupun sehat rohani. Nah, ini yang terakhir di tangga terakhir, step terakhir adalah aman dan nyaman. Ini adalah capaian yang ingin atau yang diharapkan ya dari program sekolah ramah anak ini, aman dan nyaman, sehingga kalian dengan aman dan nyaman itu hati pun menjadi tenang ya. Kalian bisa mengeksplorasi, menggali semua kemampuan kalian secara maksimal tuh ya. Kemudian ini adalah pembentukan sekolah ramah anak ya. Jadi ada prosesnya. Yang pertama sosialisasi dulu nih, seperti sekarang nih ada sosialisasi ya. Sosialisasi sekolah ramah anak. Jadi nanti dengan adanya sosialisasi ini akan tahu apa sih yang dimaksud dengan sekolah ramah anak itu gitu. Nah ya. Kemudian yang kedua, permintaan kepada satuan pendidikan ya. Yang ketiga, penetapan SK sekolah ramah anak, dan selanjutnya deklarasi sekolah ramah anak, dan yang terakhir adalah pemasangan papan sekolah ramah anak. Ya. Nah, demikian materi mengenai sekolah ramah anak dari saya ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, boleh nanti bertanya ya. Bertanya kepada siapa saja semua ya, guru ya, ataupun kepada saya boleh gitu ya. Intinya saya mengucapkan selamat
selamat belajar ya di sini di SMA Negeri 3 Banjar. Semoga kalian bisa mengikuti semua proses pembelajaran ya. Kemudian semua hak-hak kalian ya, hak-hak kalian bisa terpenuhi ya. Nah, kemudian juga saya mengingatkan karena pada masa ini adalah masa pandemi COVID-19, jangan lupa kalian untuk tetap menjaga prokes ya, jangan sampai lalai ya. Jaga kesehatan, imun tetap bagus ya, sehingga kalian tidak sakit ya. Dengan sakit maka dengan tidak sakit, dengan sehat kalian bisa melaksanakan kegiatan apapun ya. Nah, tujuan akhir dari Sekolah Ramah Anak ini adalah tadi sudah saya bilang bahwa rasa aman dan nyaman gitu ya. Nah, dengan rasa aman dan nyaman, insya Allah kalian bisa mengikuti semua kegiatan, semua proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 3 Banjar. Ya, saya cukupkan sekian. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.